Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku, kita berjumpa dalam acara Teras TVku bersama saya Husnul Huda. Teras TVku adalah acara baru yang nanti akan membahas banyak persoalan yang hangat di sekitar kita. Ada ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, dan sebagainya. Untuk beberapa minggu ke depan mungkin kita akan membahas kaitannya dengan politik, karena hari ini kita sedang hangat-hangatnya persoalan politik, baik itu pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Acara hari ini sepenuhnya didukung oleh Ruang Furniture, Jalan Dr. Cipto nomor 183 B, Semarang Timur, Kota Semarang, telepon 0813 2585 3636. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah hadir bersama kita. Beliau Bapak Haji Supriyadi SOS MA. Sehat, Mas Pri? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi ini biasa dipanggil Mas Pri, ya. Biasa dipanggil Mas Pri. Jadi beliau adalah politisi tulen di Kota Semarang yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Perjalanan beliau juga saya kira kalau warga Semarang sudah sangat mengenal beliau, karena beliau dulu sudah beberapa kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang, bahkan pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Semarang. Mas Pri, gimana ini kabarnya Mas Pri? Sehat? Alhamdulillah Mas Huda, baik. Oh iya. Kesibukannya apa nih Mas Pri? Ya, kita menyelesaikan Mas, perda-perda yang saat ini belum perlu dirampungkan juga kan. Karena bulan Agustus besok kan akhir purna jabatan itu anggota DPRD Kota Semarang yang lama ini otomatis sudah selesai tanggal 14 Agustus besok. Ya, tentunya kita yang periode ini akan menyelesaikan tugas-tugas kedewanan terkait dengan fungsi kami sebagai fungsi pembuatan perda. Itu perda kita selesaikan semua, mudah-mudahan akhir masa jabatan ini sudah terselesaikan semua. Termasuk penyusunan APBD yang APBD sudah tinggal nanti perubahan masih ikut anggota dewan yang saat ini. Oh, Mas Pri ini kan sedang rame-ramenya pilkada ini, dan Mas Pri itu kan kemarin termasuk salah satu kandidat yang nanti akan bertarung dalam pilkada. Cuman ini banyak yang tanya Mas Pri jadi serius apa tidak gitu. Mas Pri itu kan ngambil formulirnya di awal itu menjadi calon wali kota, tiba-tiba ketika mengembalikan kok menjadi wakil kota, kemudian mengembalikan jadi wakil wali kota, ya. Lah itu kenapa Mas Pri bisa begitu? Ya, sebetulnya itu kan juga kita juga tidak tahu ketika ada penyelenggara polling itu, terus ada nama saya dan masih dipercaya masyarakat, dan termasuk polling tertinggi kemarin, betul, ya. Saya mendapatkan suara tertinggi di polling itu. Ya, alhamdulillah masyarakat Kota Semarang masih mengenal saya, walaupun kemarin saya mencalonkan di Dapil Jateng 3 provinsi. Tapi setelah adanya polling kemarin, ternyata nama saya ini masih ada dan dipercaya oleh masyarakat Kota Semarang. Ya, tentunya ini salah satu motivasi saya untuk mendaftar ke PDI Perjuangan, tentunya untuk menjadi wakil wali kota, karena awalnya itu wali kota incumbent Bu Ita ini kan menyatakan tidak akan maju lagi, ya. Karena ingin ngerumat rumah tangganya, keluarganya. Dengan alasan itu makanya kader PDI Perjuangan ini kok selain Mbak Ita nggak ada lagi gitu. Dan dengan pertimbangan tadi, hasil survei juga saya tertinggi, dan dorongan teman-teman kawan-kawan pejuang lama dan juga para senior-senior partai mengendaki saya maju
untuk menjadi awalnya menjadi wali kota gitu kan. Nah, di tengah perjalanan ternyata Bu Ita ini merubah pikirannya, merubah pikiran dan juga perintah dari atasan partai untuk maju lagi. Dan alhamdulillah ya, Bu Ita ini kan sudah punya pengalaman, punya pengalaman incumbent dan berpasangan dengan Mas Hendy, wali kota sebelumnya ini kan juga sudah lama, sejak tahun 2015. Ya tentunya dari pengalaman dan track record dan juga visi misinya ini kan tidak bisa terus asal ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti program, nanti masyarakat juga akan bingung juga. Nanti program-programnya ini tidak berkelanjutan, padahal kan yang diinginkan oleh masyarakat itu kepemimpinan yang berkelanjutan. Jangan sampai nanti terhenti di tengah jalan gara-gara ganti pemimpin terus ganti program kebijakan gitu. Sehingga kemarin setelah Bu Ita maju mengambil formulir, terus saya juga langsung seketika itu berubah. Karena itu tadi pertimbangan Mbak Ita ini paling layak di antara kandidat-kandidat yang mendaftar. Apalagi ya saat ini kan banyak bursa kandidat yang punya keinginan keras untuk bisa maju menjadi wali kota maupun wakil wali kota. Tentunya kota Semarang yang luas wilayahnya itu sekitar 373,70 km persegi dan penduduknya juga sudah padat sekali ya, 1.700.000 itu kalau malam hari, belum kalau siang hari itu mendekati angka 2,5 juta. Tentunya kan tidak mudah untuk memimpin kota besar seperti kota Semarang ini. Dan banyak pertimbangannya kalau ini dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai pengalaman, sehingga ya kedepannya pasti tidak akan berkesinambungan. Nah, saya menginginkan berkesinambungan lah. Kalau Mbak Ita mau maju ya kita support sebagai wali kota karena sudah mempunyai pengalaman yang tadi. Di samping visi misinya ini kan harus berkelanjutan juga, jangan sampai putus di tengah jalan. Nah itu pertimbangan kami sehingga kami berubah pikiran untuk menjadi mendaftar sebagai wakil wali kota. Itu ceritanya seperti itu, Mas. Mas Pri, kalau dari perubahan itu dari wali kota kemudian beralih menjadi wakil wali kota ini kan pertama kan kelihatannya Mas Pri untuk minder sama Mbak Ita ini karena tidak mau menghormati dan kita realistis, Mas. Kita realistis. Mbak Ita ini di antara kandidat calon wali kota yang paling mumpuni. Ya walaupun ya dianggap galak, tapi galaknya kalau salah ya tetap digalai gitu kan. Tapi setelah itu juga beliaunya ini ya selesai gitu kan, ya seguyonan gitu. Kalau belum pernah menghadapi seperti pemimpin tipikal seperti Mbak Ita ini kan kaget juga kan. Nah ini sebetulnya kalau tipikal seperti itu menurut pribadi saya malah justru dada depan terus belakangnya nggak ada dendam terus selesai gitu. Lah kalau untuk Mas Pri, pencalonan sebagai wali PDI, berarti Mas Pri harapannya nanti bisa menjadi wakilnya Mbak Ita atau pripun? Ya, otomatis Mbak Ita ini kan figur perempuan, pemimpin perempuan yang perlu penguatan, Mas. Lah, motivasi saya diantaranya seperti itu, harus ada penguatan. Saya ya tidak sombong mempunyai modal 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Semarang, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang menjadikan keinginan masyarakat Kota Semarang ini saya paham benar. Di samping asli Semarang, saya lahir di Semarang, besar di Semarang, terus mengabdi di Kota Semarang ini, saya paham benar ya apa yang menjadikan keinginan masyarakat. Jangan sampai Kota Semarang yang sudah menjadi kota jujukan, ini kota jujukan nomor 2 setelah Borobudur ini kita luar biasa. Kita wajib apresiasi, ini membangun tidak sehari 2 hari tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini ganti pemimpin, saya khawatir. Dan mungkin kalau hanya untuk mewakili tidak memperkuat pemimpin wali kota,
itu ya percuma gitu. Ya, sehingga kita wajib untuk menutup kelemahan-kelemahan dari misalkan mobilitas. Kalau seorang perempuan kan berbeda dengan mobilitas laki-laki, tapi kalau Bu Ita ini berbeda juga. Ini seperti laki-laki juga kan, setiap hari mobile keliling nyambangi warganya. Tidak capek-capek. Iya, saya menyaksikan sendiri karena saya kan juga sebagai mitra selama ini ya, sebagai anggota dewan, beliaunya wali kota, dari pagi jam 6 sampai tengah malam ya, tengah malam itu masih kerja terus. Kalau enggak di kantor, terus nyambangi warga, nyerap aspirasi ke warga. Lah saya pernah mengikuti, itu pun merasa lelah gitu. Capek. Ya, merasa capek. Lah Mbak Ita ini enggak ya mempunyai ekstra lebih ya mungkin tenaga yang lebih, sehingga semangatnya itu untuk membangun kota Semarang, untuk masyarakat kota Semarang ini luar biasa. Saya bangga mempunyai seorang pemimpin seperti Mbak Ita, sehingga apa yang menjadi kelemahannya insya Allah akan saya melengkapinya untuk itu. Makanya saya punya tujuan untuk mewakili Mbak Ita. Seandainya nanti memilih wakil yang mungkin tidak sesuai harapan dan tidak mempunyai kompetensi di situ, tidak paham apa yang diinginkan masyarakat Kota Semarang, ini akan terhenti program-programnya dan tidak bertambah baik, malah stagnan, istilahnya stagnan. Eman-eman ini Kota Semarang yang sudah bagus sebagai kota jujukan ya, ini harus kita pertahankan. Yang dulunya visi misi wali kota dan wakil wali kota itu adalah kota perdagangan dan jasa yang berbudaya. Nah, otomatis sekarang ini kota wisata ditambah kota wisata ini luar biasa, banyak destinasi-destinasi wisata cagar budaya, wisata sejarah, kota lama, ya kota lama itu, terus wisata kuliner, wisata religi, banyak itu. Nah, topografinya Kota Semarang ini kan unik. Ada pesisir, pantai, ada dataran, ada juga perbukitan yang tidak dipunyai oleh kota-kota lain. Sehingga keunikan ini kan membuat para pemimpin-pemimpin Kota Semarang ini berinovasi untuk bisa bagaimana caranya Kota Semarang ini menjadi kota jujukan. Karena ya ini harus diimbangi dengan mindset masyarakat juga sebagai kota yang melayani gitu, kota yang melayani. Kalau kebersihan sudah boleh dapat gitu kan, terus keramahan warganya juga dapat, terus bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah direvitalisasi seperti kota lama itu juga membutuhkan proses. Itu dulu itu ketika sebelum direvitalisasi itu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sekitar 190 miliar. Saat ini sudah bisa dirasakan dan rob dan banjir terutama itu ya. Kalau dulu terkenalnya kan orang dari Jakarta ke Surabaya, ke Jogja, ke Solo itu nengok ngelirik Kota Semarang aja nggak mau gitu kan. Lah itu kesannya kumuh, kesannya kotor, kota pesisir dan lain sebagainya. Nah, saat ini kan orang akan mencari kebahagiaan aja datang ke Semarang. Mas Pri, nyun sewu, jadi kaitannya kalau misalnya Mas Pri berharap nanti bisa berpasangan dengan Mbak Ita misalnya. Amin, amin. Tapi kalau hitung-hitungan politik, walaupun PDI ini bisa mencalonkan sendiri, kira-kira kalau hitung-hitungan politik berani tidak Mas Pri? Nyalon sendiri, artinya ini kan semuanya kader PDI ini dua-duanya. Betul. Kira-kira berani? Ya, kalau mengingat itu, memang PDI Perjuangan ini kan tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti akan melakukan kerjasama, komunikasi dengan lintas partai. Ya, saat ini kan sudah dibangun komunikasi dari Gerindra, terus Golkar, terus PKS, dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan. Ini hanya kerjasama, kerjasama antar partai politik ya. Nah, tentunya kalau kerjasama antar partai politik ini komitmennya bagaimana kan itu tergantung daripada pimpinan komunikasi politik. Ya, tentunya ya kami berpesan ya, seandainya saya tidak direkom pun ya siap gitu. Ya
Ya, karena itu yang terbaik gitu kan. Kalau seandainya ada yang lebih kompeten, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih bisa mensupport seorang Bu Ita, ya kita aja, welcome monggo gitu. Siapapun lah itu. Yang penting yang terbaik, Mas. Gitu. Ya, seorang politisi yang benar-benar mewakili rakyat kan bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik ya, betul. Mungkin kita pending dulu, Mas Pri. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali dalam Teras TV-ku. Kembali berdiskusi bersama calon wakil wali kota Semarang, Mas Supriyadi. Mas Supriyadi ini selain memang terkenal sebagai politisi, tapi kalau kita lihat background beliau itu sangat berwarna-warni. Kalau dalam bahasanya Pak Bambang Pacul itu beliau, Mas Pri ini termasuk Korea Tulen gitu Mas. Ya, Korea sejati di Kota Semarang. Jadi kalau teman-teman ini di tangan saya ada buku judulnya Dari Terminal ke Gedung Dewan. Jadi beliau punya, sebelum berkarir sebagai politisi, beliau punya cerita bagaimana beliau berasal dari benar-benar berasal dari bawah yang kemudian bisa melenting sampai ke Gedung Dewan. Mungkin Mas Pri, kita cerita Mas Pri. Ini dulu itu kan sebelumnya konon katanya pernah di ngantornya pernah di Terboyo gitu ya. Ya. Pripun ceritanya Mas Pri bisa seperti itu? Ya itu masa lalu saya ya. Saya sudah 26 tahun di Terminal Terboyo dari tahun 90. Setelah lulus SMA nggak dapat pekerjaan, selanjutnya ya ada yang nawari, ayo kerja di terminal ya. Saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun saya belum punya istri dulu itu, ya kan butuh jajan, terus syukur-syukur bisa membantu orang tua. Nah itu saya lakukan lah, apapun yang penting halal, berkah gitu, saya jalani. Nah disitulah dari 26 tahun itu saya ditempa di dunia yang penuh keras semua ya. Jadi semua latar belakang juga di situ, terus latar belakang dari pendidikan, latar belakang suku dan lain sebagainya. Ini lengkap kalau di terminal, seperti halnya pasar gitu kan. Namanya orang stres masuk pasar dan terminal pasti jadi gila gitu kan. Lah seandainya dari tempaan di terminal itu kita selama 26 tahun itu ya ketemu siapapun, ya dengan karakter apapun. Nah, dari situlah akhirnya ya teman-teman juga ini harusnya dari kaum marginal ini harus ada keterwakilan di DPRD. Nah, dari motivasi situ saya tahun 2004 sempat nyalon juga, tapi kan dengan nomor urut nomor urut calon itu ya. Dulu itu 1, 2, 3, 4 saya mendapatkan nomor 4, tentunya nggak bakalan jadi gitu. Dari kita bertolak dari situ, terus selanjutnya tahun 2009 dengan keterbatasan saya, tapi dengan jaringan teman-teman, akhirnya dengan motivasi harus ada keterwakilan dari kaum marginal. Alhamdulillah 2009 saya jadi anggota dewan, terus menjadi ketua komisi, dan apa yang saya perjuangkan adalah pendidikan gratis 9 tahun dulu 2010 itu sudah terlaksana. Memang cita-cita saya itu semua warga Kota Semarang jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah, karena saya itu juga merasakan dari lahir sampai remaja itu dengan keterbatasan ekonomi itu saya membuat termotivasi untuk bisa menjadi orang yang bisa membantu keluarga, bisa membantu teman-teman, bisa membantu tetangga sekelilingnya. Apalagi motivasi dari teman-teman terminal itu kalau ada keterwakilan dari kaum marginal, otomatis
tahu persis apa keinginan dari masyarakat Kota Semarang. Nah dari situ seperti pendidikan, kesehatan, ini kan sudah semuanya gratis dengan kesehatan gratis semesta itu ya, seluruh Kota Semarang dibiayai secara gratis kesehatannya. Ini sudah terpenuhi juga dengan universal health coverage itu. Itu kesehatan yang dijamin oleh pemerintah seluruh warga. Hanya menunjukkan KTP ini sekarang sudah terfasilitasi semua. Mas Pri, kembali ke terminal tadi. Saat di terminal waktu itu ngantornya jadi apa? Atau di mana tuh Ya, dulu itu memang Mas, saya juga masih ketika jadi dewan pun saya juga masih di terminal, masih jual tiket Mas. Oh, jual tiket ya. Jual tiket, ngurusi bis, keberangkatan itu. Saya juga masih nyambi itu dulu bahkan itu. saat menjadi anggota dewan? Iya, betul. Dan saya juga sempat launching buku itu di terminal juga itu. Sehingga ya apa yang menjadikan sejarah ya di terminal Terboyo itu memang saya ingin ngangkat bahwa orang terminal itu tidak semuanya jelek gitu. Kan cap masyarakat itu kan seperti itu. Dulu itu orang terminal dianggap sampah masyarakat. Nah saat ini sudah ada keterwakilan, tentunya ya dengan keyakinan saya bisa merubah paradigma yang dulu itu dianggap sampah masyarakat ya menjadi sekarang ini sebagai apalagi kemarin sebagai ketua dewan itu sebagai penentu ya, istilahnya penentu pembangunan ke depan untuk Kota Semarang. Dan alhamdulillah saat ini saya juga masih menjadi anggota DPR dan sempat menjadi ketua dewan periode 2014-2019 kemarin, satu periode, dan sudah banyak kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang kita hasilkan ya yang bisa dirasakan adalah saat ini Kota Semarang sebagai kota jujukan ya, dan sudah sebagai kota metropolitan, bahkan itu kemacetan indikatornya kan di sana sini sudah tidak mengenal jam, tidak mengenal itu setiap hari macet semua. Ya, ini kan indikator metropolitan, indikator kemakmuran juga bahwa warga Kota Semarang ini sudah mampu dan sudah menuju sejahtera, kemakmuran itu tadi. Ya alhamdulillah, ini kan tidak ujuk-ujuk tapi dengan proses panjang membangun dengan kita sesuai dengan tupoksi kami, menganggarkan anggaran yang benar-benar tepat sasaran, benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Ya, ini tadi kan apalagi saya kan dianggap sebagai keterwakilan partai di legislatif, tentunya ya PDI Perjuangan ini kan mewakili partainya wong cilik, tentunya ya apa aspirasi wong cilik, apa keinginan wong cilik ini bisa kita perjuangkan melalui lembaga legislatif ini sampai saat ini. Berarti dulu itu waktu mau maju itu memang dorongan dari teman-teman di komunitas di terminal semangatnya itu, semangatnya mendorong agar ada keterwakilan dari kaum marginal itu, kaum yang terpinggirkan yang selama kemarin-kemarin itu dianggap itu sampah masyarakat gitu. Sampai kasarnya seperti itu gitu. Tapi kita bisa membuktikan bahwa kita itu juga penentu pembangunan Kota Semarang itu, alhamdulillah gitu. Mas Pri, tadi kan cerita mulai nyalon pertama 2004 gitu. Berarti kalau karir di PDI misalnya yang sebagai itu perjalanannya seperti apa Mas Pri? Ya, dari mulai ranting atau mulai apa? Saya itu gitu masuk ke partai menjadi pengurus tingkat paling bawah, yaitu tingkat RW. Kalau di PDI Perjuangan namanya tingkat anak ranting, itu, tingkat RW, di bawah tingkat kelurahan itu. Jadi ya setelah itu jadi pengurus PAC, jadi ketua PAC Semarang Utara, terus jadi sekretaris DPC, sampai saat ini masih jadi wakil ketua DPC Kota Semarang ini. Jadi memang prosesnya benar-benar dari bawah, tidak serta-merta ya. Benar-benar Korea sejati. Iya, ya kalau namanya Korea kan persepsinya kan orang
orang marginal, orang yang serba kekurangan, dengan kenekatannya akhirnya bisa melenting itu menurut Mas Pacul seperti itu. Ya alhamdulillah. Yang penting kita Mas, melenting tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat ya sia-sia. Kita bagaimana bisa bermanfaat bagi teman, lingkungan, masyarakat yang lebih luas ini. Ya seperti halnya buku ini kan memotivasi agar generasi muda itu ya mempunyai semangat yang sama gitu kan, untuk membangun negara ini, untuk membangun kota ini. Jadi jangan minder jadi orang miskin, jangan minder bukan anak pejabat. Kalau zaman dulu Orde Baru itu yang bisa jadi pejabat, bisa jadi itu ya anak pejabat, anak pengusaha, semuanya mempunyai dipunyai oleh semuanya ya. Lah kalau yang periode kemarin itu hak warga masyarakat, baik kaya, miskin, bukan anak pejabat ini sama semua, Mas. Lah pemilu kemarin ini saya bukannya mengulik-ulik lagi, tapi siapa yang punya duit itulah yang dipilih. Ya, ini kan disayangkan, jangan sampai demokrasi itu dirusak oleh karena amunisi atau materi seperti itu ya. Saya merasakan sendiri dan melihat sendiri itu memang pemilu kemarin itu ya menurut saya ini ya amat buruk gitu kan. Pertarungannya sudah tidak lagi pertarungan karena ideologi tapi amunisi gitu ya. Bukan ideologi lagi, tapi orang tua yang kaya pingin anaknya jadi pejabat ya dimodali semuanya, fasilitas, terus finansial dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kedepannya ini kalau demokrasi seperti ini terus ya kita tidak mempunyai kesempatan bagi orang-orang yang bukan anak pejabat, anak orang miskin ini jadi tidak tertarik lagi di dunia politik. Ini harus dibangun lagi dari nol. Membangunnya ini kan tidak serta-merta langsung membalikkan seperti membalikkan telapak tangan, itu harus bertahap ini. Bagaimana demokrasi ini bisa pulih. Sedia kala benar-benar orang itu ingin jadi pejabat ya mengabdi karena amanah, bukan karena anak pejabat, bukan karena anak orang kaya, tapi benar-benar ini amanah masyarakat yang harus dijalankan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seperti itu, Mas. Iya, artinya yang tadi Mas Bro sampaikan, yang pemilu legislatif yang terakhir itu memang sudah sangat transaksional gitu. Iya. Jadi untuk jadi wakil rakyat juga harus modalnya yang harus besar gitu. Betul. Mas Pri, kalau tadi kan perjalanan di partai, artinya memang dengan modal perjalanan partai ini, saya kira masyarakat juga bisa memandang memang Mas Pri perjalanannya memang benar-benar dari bawah dan ketika sekarang kemudian muncul sebagai salah satu calon wakil wali kota, yos layak saja lah begitu, artinya memang dianggap layak gitu. Kalau untuk perjalanan di Dewan, Mas Ri, tadi kan katanya sudah 3 periode, periode. Nah, itu sebagai apa saja kalau sebelum jadi wakil sebagai ketua gitu sebelumnya? Sebelumnya 2009 menjadi ketua Komisi D yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, juga Kesra. Di situ kan berhubungan langsung dengan masyarakat ya, apa kebutuhan masyarakat tentang pendidikan, kesehatan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun sejak saya 2009 jadi Dewan ini, dari pendidikan gratis 9 tahun sampai dengan 12 tahun, sampai saat ini sudah sekolah swasta, hampir 115 sekolah swasta yang sudah dibiayai oleh pemerintah daerah itu. Sehingga keinginan saya, cita-cita saya untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi semua kelas gitu kan, termasuk rumah sakit tanpa kelas ini juga cita-cita saya ya. Jadi tidak ada namanya klaster ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP, semuanya sama kecuali VIP itu memang mereka yang sudah punya duit. Ya kalau
kalau kesehatan gratis tapi tanpa kelas lebih bagus lagi. Ini kan masih kesehatan gratis untuk semuanya warga Kota Semarang. Alhamdulillah dari dua hak warga negara yang harus dipenuhi dari pendidikan dan kesehatan ini sudah bisa terlaksana. Nah tentunya harapan kami tinggal nanti bagaimana kita itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas gitu untuk menarik para investor masuk ke Semarang. Saat ini sudah banyak para investor ini ingin menanamkan modal di Kota Semarang ini karena itu ya, satu okupansi hotel hampir tiap hari itu 90% lebih itu. Apalagi weekend hampir semuanya hotel full semua ini. Ini artinya potensi untuk market, potensi untuk mengembangkan investasi para pengusaha, terutama pengusaha perhotelan dan juga kuliner, juga semaraknya ini warung-warung kafe di Kota Semarang ini juga merupakan destinasi sendiri itu di Kota Semarang ini. Nah dari situ kan pastinya akan juga bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di Kota Semarang. Otomatis juga berpengaruh terhadap pendapatan warga-warga Kota Semarang ini gitu. Oke Mas Pri, nah ini kaitannya dengan pencalonan sebagai wakil wali kota, visi misinya yang kira-kira nanti akan diusung, kira-kira harapan ke depan seperti apa Mas Pri? Tapi sebentar, ini break dulu untuk komersial yang berikut ini. Pemirsa, kembali dalam Teras TV-ku. Kita kembali ngobrol bersama calon wakil wali kota Semarang, Mas Supriyadi. Mas Pri tadi kan sudah banyak cerita kaitannya dengan masa lalu, kaitannya dengan perkembangan update politik saat ini. Kalau misalnya Tuhan menakdirkan ini Mas Pri menjadi wakil wali kota periode yang akan datang, kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Pri? Ya tentunya yang namanya jabatan itu kan amanah Mas, dan amanah itu kan harus dilaksanakan dengan keikhlasan gitu kan. Jadi jangan sampai kita sudah diamanai terus sakar PDW, terus mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Ya kalau seperti itu ya mending tidak usah maju menjadi apa-apa ya, mending tidur di rumah ya. Tapi kan kita sudah memastikan dan sudah yakin udah dunia perpolitikan ini, dunia politik ini kan dunia kehidupan sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa survive, bisa bermanfaat, ya ini dengan jalur-jalur politik ini kan akhirnya kita bisa berbuat banyak. Yang selama ini kita hanya batin pingin bangun ini, bangun ini, itu kan tidak bisa. Tapi dengan kita menduduki salah satu jabatan, itu kita bisa berbuat. Seperti halnya kemarin sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, itu sudah banyak perda, terutama perda APBD yang bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, ya termasuk tadi pendidikan gratis, kesehatan gratis, terus santunan kematian, terus tunjangan RT RW dan lain sebagainya. Itu kan hasil produk daripada DPRD, bukan hanya eksekutif atau wali kota dan wakil dan kepala dinasnya, tapi juga DPRD ini mempunyai fungsi budgeting dan juga mempunyai fungsi pembuatan perda dan monitoring itu tadi. Lah tentunya dari tupoksi itu kan bisa dilihat lah hasilnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita itu dipercaya oleh masyarakat menjadi seorang pejabat publik yang tentunya itu tidak mudah untuk didapatkan. Ya kita harus benar-benar jangan sampai itu istilahnya bermain-main proyek atau menyelewengkan anggaran dan lain sebagainya. Ya itu pun kan harus benar-benar fokus kepada kepentingan masyarakat. Apa kemauan masyarakat?
apa yang dibutuhkan masyarakat ini harus semuanya ini harus dipasang dari telinga, mata, perasaan juga. Lah ini harus benar-benar bisa menyerap aspirasi warga Kota Semarang. Jangan sampai malah jadi pejabat sewenang-wenang terus menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, untuk berbuat korupsi atau kolusi dan nepotisme. Nah, itu kan tidak malah itu justru akan berakibat hukum ya nanti di belakang. Ya tentunya harapan kami sebagai yang pernah menduduki ketua dewan itu ya waktu itu habis dari pagi sampai dengan malam ini benar-benar dicurahkan oleh untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita itu telah menjabat terus alasannya macam-macam, wah sibuk, padahal tidak untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau sudah niatan jadi pejabat, ya udah ada pemikiran bahwa separuh hidupnya itu untuk kepentingan masyarakat gitu kan. Nah bahkan seperti kepentingan keluarga pun harus dinomorduakan kan. Yang kepentingan yang utama adalah untuk kepentingan masyarakat dulu. Itu pun tidak mudah gitu kan. Nah, seperti saya dulu itu sebagai ketua dewan ya itu pagi sampai malam udah kegiatan sana sini, mengikuti undangan sana sini, terus rapat-rapat sana sini, sehingga apa anak saya itu ini realistis ini. Apa itu pernah saya pulang malam itu sampai anak saya itu duduk rumah di kancing, yang keluar itu anak saya malah bilangnya gini, Om, Papa nggak ada, lagi rapat. Nah itu kan itu terjadi gitu itu jadi khawatir kan. Ya memang itu harus kepentingan keluarga, kepentingan yang lebih kecil keluarga itu harus disingkirkan dulu. Yang terutama adalah kepentingan masyarakat. Itu kan tidak mudah semua orang bisa menjalani seperti itu. Seperti halnya kepemimpinan Mbak Ita ini ya, dari pagi sampai malam itu dihabiskan waktu untuk benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang, ya memimpin rapat sendiri, bahkan memimpin rapat anggaran itu juga beliaunya sendiri. Ini luar biasa. Jadi yang selama ini hanya menyerahkan sepenuhnya dalam rapat anggaran itu dengan koordinator tim anggaran pemerintah daerah atau Sekda. Nah, saat ini beliaunya langsung inten untuk namanya melototin anggaran ini benar-benar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat apa tidak. Ini sudah dilakukan dan alhamdulillah ini kan lama-kelamaan 8 kali loh Kota Semarang mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari pemeriksaan BPK RI gitu. Jadi ini suatu bukti ya bahwa pengelolaan keuangan daerah selama 8 kali berturut-turut ini kan tidak mudah juga. Ini kalau benar-benar tidak diselewengkan, tidak untuk kepentingan masyarakat, pasti akan ada temuan. Nah, temuan itu kan juga bisa berakibat hukum juga. Makanya kalau sudah mendapatkan WTP ini kita pertahankan bareng-bareng antara eksekutif, legislatif ini supaya bisa sinergi membangun Kota Semarang yang diharapkan oleh seluruh warga Kota Semarang ini, Kota Semarang menjadi lebih baik lagi, lebih cantik lagi, moncer gitu, dan lain sebagainya, dan masyarakatnya ini guyup rukun, mencari penghasilan juga tidak sulit. Nah, saat ini pun kalau siang hari itu mencapai 2,5 juta ini kan karena dari wilayah-wilayah penyangga ya, Grobogan, Demak, Kudus, Kendal, Kabupaten Semarang, siang hari pada mengais rezeki di Kota Semarang. Ya, tentunya kan menambah persaingan lagi bagi warga asli Kota Semarang yang tidak survive ya untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Nah ini harapannya juga warga Kota Semarang harus mendapatkan keterampilan sendiri gitu. Jadi jangan mengharapkan menjadi tenaga-tenaga formal yang ingin jadi pegawai, ingin jadi PNS, tapi jadi pengusaha UMKM pun bisa hidup mereka dengan
apalagi saat ini kan teknologi informasi ini kan bergerak cepat seperti kilat itu. Ini kalau pemerintah ya saat ini sudah peduli ya dengan memberikan pelatihan-pelatihan pekerjaan ke mereka, tentunya mereka supaya bisa membuat konten-konten kreatif agar mereka bisa menjual barang tanpa punya toko. Ini saat ini kan sudah eranya ya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari hanya sebuah handphone itu. Jangan sampai handphone ini malah dibuat untuk curcol, curhat, baperan di situ. Nah, itu jangan sampai. Tapi bagaimana yang ini sebelumnya sebagai barang pasif menjadi barang aktif yang menghasilkan sesuatu di situ. Ya kita berharap seperti itu. Enak loh jadi warga Kota Semarang itu dari lahir, bahkan dari mulai jadi pengantin itu sudah dipinjemin mobil dinas, sampai dengan meninggal dunia ini terfasilitasi semua, mendapatkan santunan kematian. Ini terfasilitasi, lahir, terus ngurus surat juga sudah gratis, terus pendidikan sekolah itu juga gratis. Sampai dengan kuliah itu juga sudah bisa terbiayai. Alhamdulillah ini kan dari, tahap demi tahap anggaran kita kita support untuk peningkatan mutu pendidikan dan juga untuk peningkatan kualitas masyarakat Kota Semarang kan dengan pendidikan ya. Kan ada bahasa itu bangsa yang kuat adalah bangsa yang pendidikannya berkualitas. Berkualitas bukan karena teknologi atau ilmunya tapi juga akhlaknya juga kan. Ya, itu yang tujuan daripada pembangunan Kota Semarang. Sehingga nanti setelah lulus, mereka ketika sudah sempit lapangan pekerjaannya, ini bisa diberikan pelatihan keterampilan untuk membuat perbengkelan atau pokoknya tenaga yang siap pakai, atau membuat handicraft atau kerajinan tangan, terus atau membuat roti. Itu ada itu perkampungan yang satunya buat nastar, satunya buat bolu. Jadi satu merek, itu kan jadi hasil juga. Pemasarannya juga lewat sosmed. Gitu. Nah ini kan sudah ada bukti bahwa pemerintah kota juga membantu. Belum nanti kalau mereka kekurangan modal bisa diberikan permodalan dengan bunga 3% itu. Rendah sekali dengan namanya kredit wibawa. Nah, setelah itu diberikan pendampingan untuk mengatur manajemen keuangan. Di situ jangan sampai pemerintah memberikan bantuan, kan banyak itu kejadian sebelumnya itu ketika orang sudah lulus tidak dapat pekerjaan, mendaftar sebagai tenaga yang ingin dilatih. Setelah mereka terampil mendapatkan bantuan peralatan, setelah itu malah dijual gitu kan. Tidak dikembangkan menjadikan usaha yang berkembang, tapi malah peralatannya dijual. Ini kan juga menyangkut mindset juga bagi masyarakat ya, jangan sampai seperti itu. Tentunya itu juga menjadikan pengalaman bagi pemerintah kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Banyak sebetulnya pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Sampai dengan pemasarannya juga dibantu oleh pemerintah kota, sehingga apapun yang akan yang tujuannya untuk membangun sumber daya manusia, membangun Kota Semarang seutuhnya ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi pemirsa, terima kasih atas waktu kita hari ini ngobrol bersama Mas Pri. Terima kasih kepada penonton yang mencermati diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama dalam acara ini. Terima kasih pada Ruang Furniture, Jalan Dr. Cipto nomor 183B, Semarang Timur, Kota Semarang. Telepon 081325853636. Terima kasih atas Mas Pri sekali lagi atas waktunya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.